Hadir semua bupati. Terima kasih ya para bupati. Kalian yang terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan. Kalau yang mau lari, lari aja, nggak apa-apa ya. Copot langsung. Mendagri bisa ya di prosesnya di bisa. Ya. Itu kalau tentara itu namanya desersi itu. Ya. Dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah. Waduh, itu nggak bisa tuh. Sorry itu. Wakil Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, dan Udara, Kepala BNPB, kemudian turut hadir Gubernur, Pangdam, dan Kapolda Provinsi Aceh. Melihat langsung 1 minggu ini sudah mulai dibuka. Kemudian saya dapat laporan kondisi memang cukup memprihatinkan. Ya, sawah juga banyak yang rusak. Tidak ada ya? Oke, kemudian dicatat aja. Kemudian bendungan-bendungan cukup banyak yang jebol ya. Yang besar-besar maupun yang kecil-kecil. Jadi irigasi ini sangat penting nanti. Kemudian gubernur dan para bupati melaporkan cukup banyak perumahan yang harus kita bantu untuk dibangun kembali. Pakai tas sosialita tapi gajinya tertahan, iya Bu? Kita ya, mudah-mudahan Bapak Presiden kita mendengarkan kita semua. Ternyata kita belum merdeka rekan-rekan hari ini. Kita belum. BMK sekarang juga. Sekian dari saya. Komandan 1, Saudara Tarman, ya. saya nikahkan Sela Arika dan cek senilai 3 miliar rupiah. Saudara bayar tunai. Pernikahan seorang kakek asal Pacitan yang sempat viral karena mahar cek 3 miliar rupiah berujung kasus hukum. Tarman, pria 73 tahun, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Pacitan terkait kasus pemalsuan cek. Tarman dijerat pasal 263 KUHP terkait dugaan pemalsuan surat, yaitu khususnya pemalsuan cek senilai 3 miliar rupiah yang dijadikan mahar pernikahan oleh tersangka. Cek senilai 3 miliar rupiah. Pernikahan Tarman dengan Sela Arika, gadis 24 tahun, warga Jeruk, Kecamatan Bandar Pacitan pada 8 Oktober 2025 lalu, viral. Selain karena perbedaan usia yang mencapai 50 tahun, mahar cek bernilai fantastis juga jadi sorotan. Namun belakangan diketahui cek tersebut palsu. Polisi yang melakukan penyelidikan akhirnya menetapkan Tarman sebagai tersangka. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subaki, iNews melaporkan. Dalam rekaman CCTV, sebuah mobil menabrak bocah di kawasan perumahan Tenggilis Timur, Kecamatan Tenggilis, Mejoyo, Surabaya. Korban berusia 8 tahun tengah bermain hujan-hujanan dan duduk di tengah jalan. Mobil menyeret tubuh korban, namun pengemudi mobil memilih kabur. Korban diantar pulang ke rumahnya oleh warga dan dibawa ke rumah sakit. Polisi menangkap pengemudi mobil berusia 62 tahun, warga Kendang Sari, Surabaya. Akibat kejadian ini, korban menjalani perawatan di rumah sakit karena mengalami patah tulang paha kanan dan memar di sekujur tubuhnya. Sementara pelaku dan barang bukti mobil diserahkan ke unit Laka Lantas Polrestabes Surabaya untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira melaporkan.
Bupati Aceh Selatan Mirwan MS menjadi sorotan karena melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci di tengah banjir besar yang melanda wilayahnya. Sedikitnya 11 kecamatan di Aceh Selatan terdampak bencana. Banyak warga mengungsi dan minim bantuan. Bupati Aceh Selatan sebelumnya mengajukan izin umroh ke Gubernur Aceh pada 24 November 2025. Pada 27 November 2025, Bupati Aceh keluarkan surat kondisi darurat bencana dan ketidaksanggupan menangani banjir. Surat Gubernur Aceh tanggal 28 November 2025 menyebut tidak mengizinkan Bupati Mirwan untuk berangkat umroh. Namun pada 2 Desember 2025, Bupati Mirwan tetap berangkat ke Tanah Suci. Kemudian pada 5 Desember 2025, Aceh Selatan kembali dilanda banjir tanpa bupati. Sementara pemerintah daerah Aceh Selatan meluruskan isu terkait surat Gubernur Aceh yang menyebut keberangkatan Bupati Mirwan tanpa seizin pemerintah provinsi. Menurut Pemda Aceh Selatan, surat baru diterima pada 2 Desember 2025 saat Bupati Mirwan sudah berada di Tanah Suci. Penyebutan beliau tidak menggubris rekomendasi surat Gubernur Aceh itu tidak benar karena beliau berangkat umroh di belakang surat itu keluar. Dalam klarifikasinya, Bupati Mirwan mengaku berangkat ke Tanah Suci setelah kondisi Aceh Selatan membaik. Mirwan menyebut telah meninjau sejumlah lokasi terdampak dan menyalurkan bantuan kepada warga. Mungkin antara ibu dan bapak, mungkin anak yang mau jajan apa, saya ada menitipkan sedikit rezeki saya dari gaji saya. Saya selaku Bupati Aceh Selatan bersama Forkopimda, ada Bapak Kapolres, Pak Dandim 0107, juga dari Pak Kompi Brimob, yang luar biasa telah bekerja keras untuk membantu masyarakat. Sementara saat dihubungi tim redaksi iNews, Mirwan menyebut akan pulang ke Indonesia pada 6 Desember setelah mendapat informasi air kiriman dari Aceh Tenggara naik. Atas tindakannya ini, Mirwan pun dicopot dari jabatan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Aceh Selatan. Tim Liputan iNews melaporkan.